dipakai untuk menambah ilmu, bahkan mencari nafkah. Tapi bisa juga memicu perselisihan, pertengkaran di dalam rumah tangga. Contohnya, suami atau istri terlalu sibuk dengan HP-nya dibanding komunikasi. Yang kedua, ada rasa cemburu. Ada rasa cemburu muncul karena postingan atau karena komentar. Dan yang ketiga, media sosial ini menjadikan sering banding membandingkan keluarga yang satu dengan yang lainnya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pencerah Hati, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan rumah tangga zaman sekarang. Menjaga keharmonisan rumah tangga di era media sosial. Sudah hadir bersama kita narasumber kita, Ustadz Dr. Aris Haji Diki Mukhtar. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih praktek. Alhamdulillah kita kembali bertemu dengan membahas satu tema yang hangat barangkali ini, di mana media sosial sekarang ini kan jadi bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Maka karena kehidupan kita sehari-hari ini, maka kita harus hati-hati. Jika tidak hati-hati, bisa jadi musibah. Bisa jadi musibah. Tapi media sosial ini juga bisa menjadi sarana kebaikan. Di samping itu, urusan dalam rumah tangga sering juga terjadi konflik karena gara-gara media sosial ini. Dimana media sosial itu seperti Mas Haji pernah sampaikan, seperti pisau bermata dua. Bisa dipakai untuk silaturahmi, bisa dipakai untuk menambah ilmu, bahkan mencari nafkah. Tapi bisa juga memicu perselisihan, pertengkaran di dalam rumah tangga. Contohnya, suami atau istri terlalu sibuk dengan HP-nya dibanding komunikasi. Yang kedua, ada rasa cemburu. Ada rasa cemburu muncul karena postingan atau karena komentar. Dan yang ketiga, media sosial ini menjadikan sering banding membandingkan keluarga yang satu dengan yang lainnya. Gitu Mas. Betul sekali Ustaz. Juga sering saya mendengar bahwa ada rumah tangga jadi renggang bukan karena masalah besar, tapi gara-gara postingan status atau like di media sosial. Di dalam Al-Quranul Karim, Mas Haji, dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, yang ayat ini sering jadikan bagian daripada undangan pernikahan. Undangan pernikahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang, dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi ini ayat tentang keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang penuh dengan kasih sayang, keluarga yang penuh dengan perhatian, saling bantu-membantu. Artinya tujuan utama daripada rumah tangga adalah rumah tangga yang sakinah. Apa itu sakinah? Penuh dengan kenyamanan dan ketenangan. Tujuan yang kedua adalah mawaddah, kebersamaan. Jadi senantiasa arah tujuannya ditentukan bersama. Dan termasuk rahmah, artinya kasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi. Jangan sampai media sosial merusak daripada tujuan itu semua. Ustaz, kadang media sosial ini bisa menjadi sumber drama kecil. Iya, betul Mas Haji. Saya pernah juga dengar ceritanya. Ada seorang ibu berkata, Ustadz, saya lebih sering ngobrol sama grup di WhatsApp
daripada sama suami gitu. Bahaya itu. Jangan-jangan nanti kalau suami tanya makan apa hari ini, Bu? Jawabnya malah tunggu bentar ya. Saya lagi pulling dulu di grup arisan. Ya. Atau ada juga Mas Haji yang cemburu ya. Dia cemburu gara-gara lihat suaminya sering kasih like ya, ke postingan temennya. Nah ini dia. Padahal kalau ditanya jawabannya simple lah. Cuma pencet jempol aja, Bu. Gitu kan. Tapi bagi istri Mas Haji, bagi Ya. istri bisa dianggap serius ya. Jadi humor-humor kecil seperti ini sering jadi pemicu kalau di satu sisi, dan bisa jadi bumbu dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Gitu. Dan ini penting juga kita dari pelajaran ini bisa mengambil beberapa tip menjaga keharmonisan Ya. dimana Seperti apa itu? ada beberapa langkah ya, agar media sosial itu tidak menjadi sarana yang merusak kepada keharmonisan dalam rumah tangga. Ya. Ya. Yang pertama, seperti kita menguatkan saja pernah disampaikan pada beberapa episode yang lama. Ya. Yang pertama, utamakan ada komunikasi langsung. Ya. Komunikasi langsung ada dalam bahasa agama itu bermuwajahah, bertatap muka. Ya. Itu penting, itu penting. Jangan sibuk dengan handphone saat pasangan itu bicara. Kenapa? Karena merasa dihargai itu adalah punya nilai luar biasa. Betul. Ya, Betul. ketika orang bicara itu dihargai, Ya. didengerin, Ya. itu luar biasa. Yang kedua, kepercayaan, jaga kepercayaan. Ya. Jaga kepercayaan, jangan sembunyikan sesuatu di media sosial dari pasangan. Ya. Teman atau apa ya, itu barangkali ada keterbukaan lah gitu. Ya. Karena mau apa lagi? Kita sudah berbaiat, sudah berjanji, maka harus kita lakukan perjanjian itu, kita penuhi. Yang ketiga, batasi waktu. Gunakan media sosial dengan bijak, ya. Jangan sampai media sosial mengalahkan kebersamaan dalam keluarga. Ya. Ya. Ini penting nih, ya, ini penting. Dan yang keempat, isi dengan berbagai macam kebaikan. Postingan yang bermanfaat, postingan yang mengambil hikmah, bukan yang memicu daripada konflik gitu. Ya. Jadi kuncinya bukan menjauhi media sosial, tetapi bijak dalam menggunakan. Betul Mas Haji, betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya, Ya. yang paling baik perilakunya. Perilaku apaan? Perilaku pikiran, perilaku perasaan, perilaku ucapan, dan perilaku perbuatan. Atau sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Jadi istri itu harus diperlakukan dengan sebaik-baik perlakuan. Nah, intinya keharmonisan keluarga itu lebih penting daripada sekedar aktivitas di dunia maya. Ya, ingat, ibu-ibu muda sekarang ini menghadapi tantangan yang besar. Di satu sisi ingin eksis di media sosial, Ya. di sisi lain harus menjaga keluarga. Jangan sampai demi konten keharmonisan rumah tangga jadi korban. Betul, saya. Kadang ada yang lebih semangat update status masakan di Instagram daripada menyajikan hangat di meja makan. Iya Mas Haji ya. Maka dari itu bijaklah. Ya. Ingat bahwa yang paling utama ya, adalah keluarga. Ya. Bukan sekedar penilaian orang di Ya. media sosial. Ya. Ya, termasuk juga rumah tangga yang harmonis itu adalah rumah tangga yang saling percaya, saling memahami, saling menjaga. Media sosial hanyalah alat. Jangan sampai jadi racun dalam keluarga. Masya Allah.
Jadi pesan pentingnya adalah gunakan media sosial untuk kebaikan, Betul. tapi jangan sampai lebih sibuk dengan dunia maya daripada keluarga nyata. Betul. Insya Allah jika kita dijaga dengan baik, insya Allah rumah tangga kita akan tetap sakinah, mawaddah, dan warahmah. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas pencerahannya pada episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara kita semuanya. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.